Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang tugas manajemen proyek terkait manajemen risiko. Di sini saya Ahmad Ainun Herlambang mewakili kelompok kami. Ada rekan-rekan saya yaitu Muhammad Arya Naffi Danindra, Rizky Syaiful Fatah, Satria Kemal Prawira, dan Syahrir Alifuddin Mon. Baiklah, langsung saja. Ada beberapa resiko yang dapat diidentifikasi pada kondisi saat ini terkait dengan pandemik coronavirus disease 2019 yang merambah ke Indonesia. Nah, beberapa resiko terkait proyek kami dan beberapa kejadian tak terduga diantaranya adalah adanya kebijakan pemerintah seperti PSBB atau pembatasan aktivitas dari setiap individu. Kemudian ada pemberlakuan kebijakan work from home di mana setiap pekerja dipulangkan dan diharuskan untuk bekerja dari rumah karena tempat bekerja secara fisiknya seperti kantornya atau toko kebanyakan ditutup. Selanjutnya ada juga kemungkinan anggota tim developernya nanti atau pengembang aplikasinya terjangkit virus corona. Nah, dari risiko-risiko yang tidak terduga tersebut, kami mengisahkan beberapa akibat-akibat sebagai berikut yang dapat terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, tidak memungkinkan terjadinya rapat atau meeting antar anggota untuk membahas suatu hal terkait dengan pengembangan proyek ini. Hal ini dikarenakan seperti tadi adanya pembatasan atau social distancing sehingga setiap orang tidak dapat berinteraksi secara fisik dengan langsung. Selanjutnya, setiap orang diharuskan bekerja dari rumah. Hal ini juga merupakan akibat dari social distancing atau PSBB seperti tadi, yang mengharuskan setiap karyawan atau anggota tim nanti harus bekerja dari rumahnya masing-masing. Selanjutnya, dampak kepada proyeknya adalah pengerjaan waktu perangkat lunaknya tentunya mengalami gangguan dari segi waktu. Hal ini karena munculnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak terduga seperti tadi, sehingga kemungkinan jadwal yang sudah direncanakan akan mundur atau molor. Kemudian dari segi perekonomian juga kemungkinan stakeholder-nya atau sponsor nantinya akan menarik investasinya seperti itu atau keluar dari proyeknya karena perekonomiannya terganggu. Selanjutnya, proses pengerjaan proyeknya mungkin akan terganggu. Nah, selanjutnya adalah identifikasi risiko melalui mind mapping. Di sini ada beberapa hal. Mungkin kita bisa lihat pertama dari requirement dulu. Nah, di requirement ini pembentukan tim secara online memiliki resiko yang sangat ekstrim sekali. Resikonya sangat benar-benar tinggi sekali. Kenapa? Karena di situ terjadi kontak fisik. Sehingga 3 resiko yang kami sebutkan di awal tadi kemungkinan bisa terjadi. Nah, maka dari itu pembentukan tim ini nanti akan dilakukan secara online. Kemudian untuk identifikasi stakeholdernya ini nanti pembagian tugasnya juga akan dilakukan secara online. Namun resikonya tidak terlalu tinggi karena ini juga merupakan
memang secara umum dilakukan secara online pun sudah biasa. Kemudian pembuatan project charter, WBS, budget planning dan time scheduling, ini juga resikonya sedang karena memang bisa dilakukan secara online juga melalui Microsoft OneDrive online, jadi bisa dikerjakan secara bersama-sama misalnya, atau melalui Trello juga bisa. Kemudian pengajuan proposal dan persiapan alatnya, untuk proposal tentunya bisa secara digital, misal menggunakan file docs atau PDF. Kemudian untuk persiapan alat pun bisa melalui online atau secara digital karena pengembangan software ini dilakukan secara digital. Kemudian selanjutnya adalah analisis desain. Nah, untuk analisis kebutuhan, model dan juga desain ini memiliki resiko sedang. Kenapa sedang? Karena secara umum biasanya terjadi kontak langsung antara pengembang yang ingin mendiskusikan model dan juga desainnya. Namun, diskusi ini juga bisa dilakukan secara online, sehingga tidak terlalu berdampak besar. Selanjutnya adalah untuk implementasi. Nah, untuk implementasi ini resikonya cukup tinggi karena terkadang misalnya untuk pembuatan database, nah diskusi dan pembuatan database ini akan dilakukan secara online. Memang untuk database ini bisa didiskusikan secara online. Akan tetapi biasanya kalau secara online akan terjadi beberapa miskomunikasi, mungkin terkait desain ERD-nya atau mungkin hubungan antar entity-nya seperti itu. Kemudian front end dan back end-nya juga kemungkinan akan terjadi gangguan, di mana di sini risikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena setiap programmer ini akan mengerjakan dari rumah. Dan nantinya juga ada kemungkinan apabila jika akan secara on-site, maka untuk beberapa tim developer yang terjangkit COVID akan menular kepada yang lain. Selanjutnya adalah untuk testing. Untuk testing ini risikonya cukup rendah karena memang secara umum tidak memerlukan hubungan interaksi secara fisik, sehingga dapat dilakukan diskusi secara online untuk perencanaan pengujian. Pengujian sistemnya pun dapat dilakukan setiap individu di mana saja. Kemudian untuk user acceptance testing, nanti program versi alpha atau betanya bisa diberikan secara virtual kepada calon usernya, seperti itu. Kemudian untuk dokumentasinya pun memiliki risiko yang sangat rendah karena dari dokumentasi analisis desain, dari dokumentasi implementasi, dan juga dari dokumentasi pengujian ini dapat dilakukan secara virtual. Selanjutnya adalah untuk deployment. Risikonya cukup tinggi karena normalnya deployment ini dilakukan secara fisik, di mana nanti demonstrasinya dilakukan secara fisik juga ditunjukkan, kemudian diberikan secara fisik secara umum. Namun ini juga bisa dilakukan secara online, seperti mengirimkan lewat Google Drive atau mengirimkan secara langsung lewat suatu file hosting seperti itu. Tadi adalah mind mapping dari identifikasi risiko. Selanjutnya adalah penilaian risiko melalui tabel risiko. Nah, ini diambil dari mind mapping tadi. Yang pertama ada membentuk tim, layout-nya ada 5 dan dampaknya juga tinggi. Jadi risikonya adalah ekstrim, dapat dilakukan secara online. Kemudian identifikasi stakeholder, kemudian membuat project charter, scope dan BBS, budget planning, time scheduling, dan sampai pengajuan proposal dan juga persiapan alat. Layout-nya cuma 1, namun dampaknya ada yang 4 dan juga ada yang 2 dan 3. Dimana di sini untuk
pengajuan proposal dan persiapan alatnya cukup rendah, dan selainnya dilakukan secara online. Selanjutnya untuk analisis dan desain, analisis kebutuhan, analisis model, dan analisis aplikasi. Likelihood-nya 2 dan nampaknya 3 atau 2, dan jenis resikonya sedang, karena tadi nantinya juga dilakukan secara online. Untuk implementasinya juga nanti pembuatan database, front end dan juga back end. Jenis resikonya cukup tinggi karena umumnya dilakukan secara offline, namun secara online pun bisa juga masing-masing karena efek dari work from home tadi. Selanjutnya untuk pengujian, perencanaan dari pengujian ini, kemudian pelaksanaan dari pengujian, acceptance testing-nya juga memiliki risiko yang sedang sampai rendah. Dan untuk dokumentasi, risikonya cukup rendah karena secara umum dokumentasinya ini dilakukan secara virtual. Terakhir untuk deployment-nya, penyerahan aplikasi ini jenis risikonya cukup tinggi karena jika dilakukan secara fisik nanti ada kemungkinan akan terjadi penularan COVID-19. Maka penyerahannya dilakukan secara online. Seperti tadi mungkin file hosting atau dikirim lewat email dalam bentuk file atau lewat Google Drive dan sebagainya. Baiklah, tadi adalah manajemen risiko dari proyek kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.